Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada pagi hari ini dalam proses pembelajaran kita. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kepada Asrul dipersilakan. Baik. Sebelum kita mempelajari pelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Asrul yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran kita pada minggu ini, Bapak ingin bertanya, ada yang masih ingat nggak sama pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Belum, Pak. Azwan, apakah masih ingat kita pada minggu hari ini? Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang masih ingat untuk pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Belum tahu, Pak. Saya. Untuk Azwan, apakah Azwan masih ingat? Minggu lalu kita masuk tes prosedur, Pak. Oke, terima kasih Azwan. Nah, sebelumnya apakah Azwan masih ingat apa itu teks prosedur? Yang sebelumnya Bapak jelaskan kemarin itu, jadi tes prosedur itu adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, Pak. Nah, benar. Tepuk tangan dulu untuk Muhammad Arif Azwan. Oke. Nah, jadi teks prosedur itu adalah suatu teks yang mempelajari tentang langkah-langkah atau prosedur tata cara untuk melakukan suatu pekerjaan atau memulai suatu kegiatan. Oke, terima kasih kepada Azwan. Oh, baiklah. Pada minggu hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Nah, sebelum kita belajar tentang teks anekdot, Bapak akan membacakan, memberitahukan apa ya tujuan kita pada pagi hari ini. Oke. Yang pertama itu seperti yang kalian baca di depan. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu kita akan mengidentifikasi ciri-ciri teks anekdot. Nah, terus menganalisis struktur teks anekdot. Dan yang ketiga itu menyusun teks anekdot dengan baik dan benar. Oke, terima kasih kepada anak-anak. Nah, sebelum Bapak lanjut untuk pembelajaran kita minggu hari ini, Bapak ada sedikit kata-kata motivasi untuk kalian. Nah, teruslah belajar agar kalian bisa, karena kesuksesan itu milik orang-orang yang gigih. Nah, jadi kalau kalian itu belajar dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan mendapatkan kesuksesan itu. Oke, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian teks anekdot, Bapak ingin tanya dulu, ada yang tahu nggak apa itu teks anekdot? Saya, Pak. Ya, dijawab, silakan. Teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menghibur, Pak. Nah, ya benar. Kepada Azwan, apakah ingin membantu temannya untuk menjawab? Udah benar, Pak, temannya, Pak. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk Asrul. Nah, jadi pengertian dari teks anekdot itu adalah teks berupa cerita pendek yang menyenangkan atau lucu yang berisi pengalaman singkat yang menyatakan atau karangan, dan biasanya dimaksudkan untuk menghibur pembaca. Nah, itulah salah satu pengertian dari teks anekdot. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks anekdot. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa aja yang ada di ciri-ciri teks anekdot? Nah, oke. Seperti yang kalian sudah baca dan lihat di depan, di dekat RPP Bapak itu sudah ada di depan. Yang pertama itu ada pun ciri-ciri yang pertama itu bertujuan untuk menghibur pembaca. Nah, yang kedua itu memiliki sifat menyindir. Nah, yang ketiga itu bercerita tentang pengalaman singkat, dan yang keempat itu singkat, padat, dan jelas. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ada pun langkah-langkah teks anekdot. Nah, sebelum kita membuat teks anekdot, kita harus mengetahui dulu apa aja langkah-langkah untuk membuat suatu teks anekdot.
Nah, di dalam sini kita sudah mempelajari. Yang pertama itu kita harus menentukan topiknya dulu. Nah, sebelum kita membuat suatu cerita teks anekdot, kita harus menentukan apa topik yang ingin kita bahas. Nah, yang kedua itu untuk menyusun kerangka cerita. Nah, sebelum kita membuat teks anekdot, kita harus menyiapkan kerangka cerita. Nah, yang ketiga itu ada mengembangkan cerita atau uraikan setiap bagian cerita dengan detail dan menarik. Nah, jadi setiap cerita yang kalian bikin tadi itu kalian harus menceritakan secara detail. Misalnya suatu cerita yang lucu itu, misalnya kita harus membuat tentang teks pada hari Minggu bapak dan ibu turun ke kota. Nah, itu kita harus menceritakan secara detail gitu. Nah, terus ada yang keempat itu menyunting dan merevisi. Nah, sebelum membuat cerita itu menjadi lebih panjang, kita harus merevisi gitu. Kita harus menceritakan secara singkat gitu. Harus menyuntingnya dan merevisi agar cerita itu tidak berlarut-larut dan tidak terlalu luas gitu. Nah, yang kelima itu, yang terakhir itu ada finalisasi teks anekdot. Nah, berikan judul yang menarik. Nah, sebelum kalian membuat teks anekdot itu, kalian wajib memberikan judul yang menarik dan pastikan sama dengan isi ceritanya. Jadi, jangan sampai cerita yang kalian bikin itu dengan judulnya itu isinya tidak sama gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, baiklah, jika tidak ada kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, adapun struktur teks anekdot. Nah, di dalam teks anekdot itu ada beberapa struktur. Yang pertama itu ada abstrak, ada resolusi, ada komplikasi, ada resolusi, ada koda. Nah, di setiap struktur itu memiliki arti masing-masing. Nah, yang pertama itu kan ada abstrak. Nah, abstrak itu bertujuan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca. Nah, jadi setiap penulis itu wajib memiliki abstrak agar si pembaca itu tidak bingung gitu mana arah kita akan membuat teks anekdot itu. Nah, yang kedua itu ada resolusi. Nah, resolusi itu memperjelaskan latar, waktu, dan tempat. Nah, jadi di dalam sebuah teks anekdot itu kita harus memiliki yang namanya latar, tempat, waktu, kapan kejadian itu diceritakan, di mana gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada komplikasi. Nah, komplikasi itu menggambarkan konflik atau masalah. Nah, di dalam teks anekdot itu kita harus mempunyai masalah, titik permasalahannya itu di mana gitu. Nah, kalau untuk resolusi itu menunjukkan bagaimana konflik atau masalah selesai. Nah, setelah adanya masalah kita juga harus bisa mencari solusi atau penyelesaian masalah itu kayak mana, gimana seharusnya kita bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, yang kelima itu ada koda. Nah, koda itu menyampaikan pesan moral. Nah, jadi tidak hanya kita menyampaikan memiliki abstrak, tidak hanya resolusi, tidak hanya komplikasi, kita harus memiliki koda yang namanya pesan moral di situ. Oke, kita lanjut materi selanjutnya yaitu tentang kebahasaan. Nah, penggunaan bahasa sehari-hari dari kolonial. Nah, yang kedua itu gaya bahasa yang luas dan langsung, pemilihan bahasa dan humor. Terus ada variasi struktur kalimat seperti sederhana, kompleks, dan campuran. Terus yang kelima itu ada sudut pandang yang menarik. Nah, yang keenam itu ada dialog yang hidup seperti tulisan dengan gaya bahasa yang sesuai dengan karakter tokoh. Nah, di sini Bapak akan memberikan salah satu contoh dari teks anekdot. Nah, untuk anak-anak semua dipersilakan untuk membaca pada Asrul lah. Bapak minta tolong untuk membaca teks Becak Dilarang Masuk itu, Becak Dilarang Masuk itu. Oke, kepada Asrul persilakan. Becak dilarang masuk. Suatu hari ada seorang tukang becak asal Madura yang ditegur oleh anggota kepolisian setempat. Teguran itu lantaran tukang becak melanggar lampu becak dilarang masuk. Jadi tukang becak tersebut masuk ke dalam jalan yang ada lampu gambar becak disilang dengan garis hitam, yang berarti jalan itu tidak boleh dimasuki becak. Apakah kamu tidak melihat gambar itu? Itu kan gambar tidak boleh masuk jalan ini, bentak polisi. Oh, saya tidak melihat.
Maaf. Oh, saya melihat, Pak. Tapi itu kan gambar becak kosong, tidak ada pengemudinya. Becak saya kan ada pengemudinya, tidak kosong. Berarti boleh masuk dong, jawab si tukang becak. Lalu, apa kamu tidak bisa baca? Di bawah gambar kan ada tulisan bahwa becak dilarang masuk. Bentar Pak polisi lagi. Tidak Pak, saya tidak bisa baca. Kalau saya bisa membaca, maka saya jadi polisi seperti sampean. Bukan tukang becak begini. Jawab tukang becak sambil tertawa. Oke, terima kasih kepada Asrul yang sudah membantu Bapak untuk membacakan sebuah teks anekdot. Nah, jadi Bapak ingin bertanya nih kepada kawan-kawan anak-anak semuanya, isi dari cerita ini apa sih? Gitu? Becak dilarang masuk. Nah, jadi inti dari cerita yang disampaikan oleh si penulis ini apa kepada kalian yang telah membaca ini? Bahwasanya kita sebagai manusia tidak boleh melanggar lalu lintas. Lalu kemudian Bapak Becak ini mengeluarkan lontaran candaan seperti bahwasanya dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa membaca. Kalau bisa dia bisa membaca, mungkin dia akan menjadi polisi. Oke, betul. Nah, tepuk tangan dulu lah untuk Asrul. Oke. Nah, jadi cerita ini nih, teks anekdot ini menceritakan tentang bahwasanya ada seorang becak yang tidak bisa membaca. Terus dia melanggar peraturan yang udah ditentukan bahwasanya di sini tuh becak dilarang masuk gitu. Tapi karena dia berargumen bahwasanya di gambar itu tidak memiliki pengemudi, jadi sedangkan becaknya itu kan punya pengemudi, nah jadi dia bisa gitu. Maksudnya boleh masuk, padahal itu tidak boleh sama sekali. Nah, jadi untuk anak-anak tidak boleh ditiru karena itu tidak baik. Termasuk perbuatan yang melanggar asusila. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak ada 3 pena di sini. Nah, satu pena ini berwarna yang memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, di sini Bapak ingin memberikan kalian pilihan. Untuk Asrul, coba dipilih. Yang mana pena yang bagus untuk kamu? Merah. Oke, karena Asrul memilih warna merah, tugas Asrul nanti untuk minggu depan wajib menyetorkan teks anekdot bertemakan dengan warna merah. Bagaimanapun caranya Bapak ingin teks anekdot itu ada pas Bapak masuk nantinya. Oke, sebelum itu Bapak ingin bertanya apakah ada yang ingin disimpulkan pada materi kita pada pagi hari ini setelah apa yang sudah Bapak jelaskan tadi? Ya, ada Pak. Nah, oke. Bapak sedikit mengulang ya. Tadi kan kita sudah masuk ke pengertian teks anekdot. Terus kita juga ada belajar tentang struktur teks anekdot. Terus ada langkah-langkah untuk membuat teks anekdot, ada ciri-ciri teks anekdot. Nah, dari semua penjelasan Bapak tadi, Bapak harap kalian bisa memahami materi kita pada pagi hari ini bagaimana mestinya. Oke, karena kalian tidak ingin bertanya, maka Bapak akan memberikan satu latihan untuk minggu depan. Oke, coba dilihat di depan, itu sudah jelas tugas Bapak. Nah, tugas itu yang pertama nanti buatlah. Yang pertama itu identifikasikan struktur dan unsur teks anekdot pada contoh teks cerita di atas yang tadi yang kalian baca. Itu nanti kalian cari struktur dan unsur teksnya. Kan kita sudah belajar kan tentang teks anekdot itu apa, strukturnya bagaimana, terus ciri-ciri aja gitu. Nah, jadi sekarang nanti kalian bakal Bapak kasih tugas untuk mencari struktur dan unsur teks anekdot pada contoh teks berita yang becak dilarang masuk tadi ya. Nah, yang kedua itu ada buatlah teks anekdot yang sederhana dengan tema yang menarik. Nah, tadi kan Bapak sudah memberikan 3 pena yang memiliki warna yang berbeda. Nah, untuk Asrul Bapak minta kamu membuat tema dengan judul berwarna merah, sedangkan si Asrul si Azwan itu menggunakan
pena berwarna biru. Jadi temanya itu Azwan berwarna biru, si Asrul berwarna merah. Nah, untuk tugasnya itu nanti Bapak bakal kirim link untuk pengumpulannya. Oke, baiklah, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, bahwasanya minggu depan itu kita akan mempelajari tentang struktur teks eksplanasi. Oke. Nah, jadi untuk minggu depan kalian wajib mengetahui apa-apa aja yang ada di dalam struktur teks eksplanasi. Oke. Lebih kurang saya Bapak rasa Bapak mohon maaf, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.